Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kausar Rahman, MPN 10 100117132. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul penelitian yaitu hubungan antara kontrol glikemik HbA1c, durasi penyakit dan profil lipid pada pasien DM tipe 2 dengan kejadian neuropati diabetik dengan metode scoping review, di mana diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sensitivitas insulin dan insufisiensi produksi insulin oleh pankreas, di mana pada tahun 2017 prevalensi diabetes di dunia sekitar 425 juta orang, dan angka tersebut akan mengalami kenaikan hingga sekitar 629 juta orang pada tahun 2045, di mana diabetes akan menjadi masalah yang lebih serius apabila terjadi komplikasi. Salah satunya itu apabila komplikasi ke pembuluh darah kecil, yaitu neuropati diabetik, di mana neuropati diabetik adalah kerusakan pada sistem saraf perifer yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah mikro yang mengalirkan darahnya ke jaringan saraf, di mana umumnya itu terjadi pada tungkai bawah, tetapi juga dapat mengenai ke berbagai organ seperti sistem kardiovaskular, sistem genitourinary, dan juga sistem gastrointestinal, di mana dia juga dapat mempengaruhi dari penurunan sensitivitas taktil, penurunan propriosepsi, morbiditas, mortalitas, serta penurunan kualitas hidup pasien yang menderitanya, di mana rata-rata kejadian neuropati diabetik ini mengenai pasien DM tipe 2 dengan durasi 10 tahun dan juga terbanyak pada durasi lebih dari 20 tahun, di mana pasien DM dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol, kita dapat nilai kondisi hiperglikeminya dalam 3 bulan terakhir dengan penilaian HbA1c. Selain itu juga, kita dapat menilai dari kadar profil lipid untuk kita lihat apakah dia itu dapat meningkatkan resiko dari pembentukan plak aterosklerosisnya di pembuluh darah kecil, yaitu yang terdiri dari kolesterol total, trigliserida, HDL, serta LDL. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk menganalisis hubungan antara kontrol glikemik HbA1c dan kejadian neuropati diabetik, kemudian untuk menganalisis hubungan antara durasi menderita DM tipe 2 dengan kejadian neuropati diabetik, dan juga untuk menganalisis hubungan antara profil lipid dan kejadian neuropati diabetik. Dalam hal ini adalah kolesterol total, LDL, HDL, serta trigliserida. Di mana untuk jenis penelitiannya adalah metode penelitian itu menggunakan scoping review, dengan populasinya itu adalah jurnal internasional, dan juga sampelnya itu adalah berjumlah 12 artikel penelitian jurnal internasional yang terkait dengan hubungan antara kontrol glikemik HbA1c, durasi penyakit, dan profil lipid pada pasien DM tipe 2 dengan kejadian neuropati diabetik yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Di mana kriteria inklusinya itu adalah pengambilan artikel jurnal itu menggunakan database seperti PubMed dan juga Science Direct dengan memasukkan keyword seperti di atas, dan juga artikel penelitiannya itu diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir, kemudian tipe artikel penelitian itu adalah observasional, dan juga artikel penelitian itu harus full text dan berbahasa Inggris. Untuk kriteria eksklusinya yaitu artikel yang terdapat ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak berdasarkan PCOS, dan juga artikel lengkap yang tidak dapat diakses, dan juga artikel duplikasi dengan kriteria kelayakannya itu dengan menggunakan kriteria PCOS. Kemudian populasinya itu adalah pasien tipe 2, untuk intervensinya itu atau faktor prognosisnya itu adalah studi yang meneliti dari hasil pemeriksaan kadar HbA1c, lama durasi penyakit, dan juga kadar dari profil lipidnya. Untuk outcome-nya itu berupa komplikasi berupa neuropati diabetik, dan juga studinya itu adalah observasional, di mana untuk prosedur penyusunan protokolnya didapatkan dari 2 database itu, didapatkan sekitar 15.091 jurnal yang kemudian dilakukan screening mendapatkan 197, dan kemudian dilakukan kesesuaian sehingga didapatkan 12 jurnal artikel yang nantinya itu akan diteliti secara mendalam, di mana untuk hasilnya itu terdapat adanya 6 laporan yang terkait dengan hubungan antara kadar HbA1c dan kejadian neuropati diabetik, di mana untuk pada artikel ini menunjukkan bahwa kontrol glukosa yang buruk dengan nilai HbA1c lebih dari 7,5% itu berhubungan dengan kejadian neuropati diabetik, ataupun dari kadar variabilitas glikemiknya itu yang dapat mempengaruhi dari si neuropati diabetik, dan juga dapat dijadikan prediktor yang baik untuk memprediksi terjadinya neuropati diabetik. Kemudian ada juga 5 artikel yang mengenai hubungan antara durasi penyakit dan kejadian neuropati, yang hasilnya itu adalah terdapat adanya hubungan antara durasi menderita diabetes yang lama dengan tingkat keparahan neuropati diabetik atau tingkat insidensi kejadian neuropati diabetik. Kemudian untuk artikel yang membahas tentang profil lipid itu menunjukkan bahwa kadar HDL yang rendah, kemudian kolesterol total serum, HDL, LDL itu dapat mempengaruhi dari kejadian neuropati diabetik atau mempengaruhi dari tingkat kerusakan sarafnya itu sendiri. Untuk mekanisme possible mekanismenya itu di mana
jika terjadi adanya variabilitas HbA1c ataupun setiap peningkatan HbA1c melalui berbagai mekanisme yaitu jalur poliol, melalui overproduction precursor event supplication and products ataupun protein kinase C dan juga jalur hexosarmin, itu akan merangsang kerusakan sel dan juga jaringan, baik itu neuron ataupun supporting tissue seperti sel neuroglial dan juga kapiler, sehingga akan terjadi adanya kerusakan DNA dan juga hiperaktivasi dari tumor suppressor gen, sehingga akan mengakibatkan gangguan dari aliran darah ke sarafnya itu sendiri, sehingga sarafnya itu akan mengalami hipoksemia dan akan mengalami inflamasi yang kronik, sehingga berakhir kepada penurunan perfusi saraf dan juga penurunan konduksi saraf, di mana untuk jika pasien itu mengalami durasi penyakit DM yang lama, dia itu akan mengalami keadaan hiperglikemik kronik, kondisi yang lebih tinggi gitu kemungkinannya, sehingga akan memicu terjadinya perubahan hemostatis biokimia sel yang dapat mempengaruhi dari serabut saraf kecil atau yang juga diakhiri mempengaruhi ke serabut saraf besarnya. Jika keadaan pasien itu keadaannya itu dislipidemia, dapat menginduksi adanya kondisi kelebihan dari free fatty acid yang dapat menginduksi inflamasi kronis yang berakhir menjadi kerusakan saraf. Sehingga kesimpulannya itu adalah terdapat adanya hubungan antara kontrol glikemik HbA1c, durasi penyakit dan profil lipid, dan kejadian neuropati diabetik pada pasien DM tipe 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.